Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Muhammad Taufik Azami dengan 3 digit NIM terakhir saya 115. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi jurusan eh Fakultas Vokasi. Kali ini saya akan tentang kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan Simulink. Oke, pengertian PWM. PWM adalah teknik untuk mengatur rata-rata daya dengan daya yang diberikan ke beban listrik, terutama pada motor DC. Sinyal PWM berupa gelombang persegi dengan frekuensi tetap duty cycle bervariasi. Duty cycle adalah persentase waktu on dalam satu periode. Jadi satu periode tuh kayak ada naik sama turunnya, jadi ada puncak ada lembahnya. Terus duty cycle besar itu adalah motor berputar lebih cepat atau lebih banyak daya. Duty cycle kecil motor lebih lambat. Terus cara kerja PWM seperti yang bisa kalian lihat, PWM itu mengatur kecepatan motor terus tanpa mengubah tegangan sumbernya. Terus ini untuk nilai rata-rata dari sinyal PWM bisa dihitung dari itu rumusnya. Dengan PWM, kontrol kecepatan menjadi efisien, tidak menghasilkan panas lebih dari kontrol resistif, baik digunakan di Arduino, ESC motor, robotika, dan sistem kontrol otomatis. Ini bisa kalian lihat juga, ini PWM seperti ini gambarannya ya. Itu duty cycle tuh lihat, kalian bisa lihat satu duty cycle 50 satu periode segini berarti. Satu gunung, satu lembah gitu. Contoh duty cycle-nya. Nih, mulai dari 0% hingga 100%. Oke, kita lanjut. Encoder 2 pin. Ini pengertian encoder. Encoder 2 pin adalah quadrature encoder yang memiliki dua output, channel A dan channel B. Encoder dipasang pada poros motor untuk mendeteksi pergerakan putaran. Tugas utama encoder itu ada pertama mengukur posisi, kedua menentukan arah putaran, ketiga menghitung kecepatan motor. Digunakan pada robot conveyor, aktuator, dan sistem kontrol presisi. Cara, cara kerja encoder 2 pin ada channel A dan B menghasilkan sinyal pulse yang tidak sefase. Terus perbedaan fase ini leading dan lagging menunjukkan jika A mendahului B, motor berputar searah jarum jam. Terus jika B mendahului A, motor berputar melawan arah arah jarum jam ya. Setiap pulse menambah atau mengurangi hitungan posisi. Bisa kalian lihat encoder modelnya seperti ini. Encoder 2 pin menghitung posisi dan kecepatan encoder. Posisi jumlah pulse yang diterima, kecepatan dihitung dari perubahan pulse per satuan waktu atau kita bisa ya mengukurnya dengan rumus RPM ini. CPR. CPR itu counts per revolution adalah jumlah pulse per satu putaran muter gitu. Dengan encoder, sistem mendapatkan umpan balik atau feedback untuk kontrol motor presisi. Fungsi PWM dan encoder dalam sistem kontrol apa itu? Nah, PWM itu untuk mengatur kecepatan motor, encoder untuk memberikan feedback posisi dan kecepatannya. Kombinasi keduanya digunakan untuk kontrol kecepatan tertutup atau closed loop, PID controller, sistem tracking posisi, sama kendali robot mobile. Seperti itu. Terus Simulink ini memungkinkan visualisasi real time-nya, PWM dan encoder. Seperti itu. Instalasi add-on Simulink Arduino. Ini kita langkah awal untuk instalasinya. Kita pertama itu buka MATLAB, terus add-on, bisa kalian lihat sendiri. Mungkin kalian bisa pause video ini buat kalian apa mencari tahunya. Bagaimana sih caranya gitu kan. Ini kalian bisa lihat sendiri, di sini sudah dijelaskan juga. Jadi kalian tinggal ikutin poin-poinnya aja itu.
terus ada setting hardware di Simulink-nya juga itu kalian bisa pause juga buat kalian ini download dan kalian simak baik-baik seperti apa itu sudah ada poin-poinnya tinggal kalian langsung running aja. OWM dengan konstan, gunakan blok konstan, terus segala macamnya juga. Ini tinggal kita masuk-masukin aja cara nanti pembuatannya. Di sini juga saya pengen menjelasin lah pembacaan encoder. Itu pertama itu gunakan blok quadrature encoder atau dua digital input, terus output encoder ya itu berupa pulse atau posisi gitu kan. Terus kecepatan RPM dihitung dari perubahan pulse per detik. Kita menggunakan rumus RPM ini. Tampilkan menggunakan display, terus ada kedua ada scope atau ini dashboard Jaws ini opsional ya. Terserah kalian kalian mau pakai atau enggak. Tapi saya biasanya menggunakan display sama scope gitu. Menampilkan posisi dan kecepatan. Posisi encoder ditunjukkan sebagai akumulasi pulse. Kecepatan dihitung dengan ini CPR, counts per revolution, itu bisa ditampilkan pada gauge untuk kecepatan, display untuk posisi, scope untuk grafik respon. Nah, ini untuk melihatnya nih, maka saya tadi biasanya menggunakan display sama scope saja. Itu dashboard gauge ini biasanya opsional kalau misalnya ditanyain kecepatannya juga gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Oke, nanti saya akan lanjut untuk simulasinya. Oke. Oke, balik lagi di sini kita tinggal langsung ini aja apa membuatnya. Jadi kalian sudah bisa langsung connecting to networks.com. Oke, di sini kita langsung buat aja tadi kita nge-create dulu. Oke, di sini loading cukup lama ya. Jadi kalian cukup sabar aja, nggak usah di apa-apain lagi. Kalian tinggal menunggu creating model ini terbentuk. Oke, saya kecepatin di sini. Oke, di sini kita sudah ada di halaman yang tadi yang kita ingin. Oke, di sini tuh kita udah pasang tadi sesuai dengan yang ada di PPT itu. Arduino dengan pin 5, ada Arduino pin 6. Yang satu masakannya 225. Dan itu bisa kalian lihat di bawah kiri ada motor ya. Jadi kalian bisa untuk mengatur lah. Nah, jadi motornya bergerak seperti itu. Dia memutar sesuai dengan apa yang kita sudah tampilkan. Nah, ya. Jadi tinggal kalian atur-atur saja. Nah, ini kita stop. Dia akan mati. Dia tidak memutar lagi. Nah, ini ketika kita kalian constant value-nya, kita play lagi, dia akan berputar dengan kebalikan ya. Tidak searah jarum jam yang tadi. Nah, kalau tadi kan dia muter ya ke kanan, dia muter ke searah jarum jam. Nah, sekarang kalau misalnya kita nyalain yang di bawah itu, dia akan berputar berlawanan arah seperti apa yang tadi saya sudah jelaskan juga di PPT. Ya, jadi seperti itu. Begitu. Nah, ini ketika eh dia constant value sama-sama 255, maka yang terjadi adalah dia tidak akan bisa bergerak karena dia nah, oke di sini saya sudah membuat rangkaian juga
Di sini kita tambahin integer, terus tambahin switch juga di atas bawah dan gain sama PWM-nya. Di sini gainnya saya mengatur menjadi -1. Di sini kita akan mulai play. Oke, di sini ini nih Bu, yang di kiri kalian bisa lihat itu mengatur kecepatan berputarnya atau yang tadi bisa dibilang eh, RPM ya. Nah, itu ketika saya taruh di -255, dia tidak akan gerak. Ketika kita tambahin terus sampai ke 255, dia akan berputar. eh, jadi kalau minus tuh kebalikannya. Perputaran perputaran arahnya berbeda dengan kalau misalnya plus. Jadi kalau misalnya plus dia akan berputar sesuai arah jarum jam, ketika minus dia akan berputar melawan arah jarum jam seperti itu. Oke, ini untuk tabel yang ketiga kita udah pasang di situ beberapa tabel. Mungkin kalian juga bisa apa membuat sendiri modelingnya seperti apa itu terserah kalian. Ini saya buat menggunakan Arduino sekarang. Oke, kita tambahin lagi slider yang tadi untuk mengatur cepat lambatnya atau berlawanan arahnya bagaimana. Ini untuk mengatur encodernya. Oke, ini saya cepetin aja karena ini saya membuat video supaya gampang. Oke, saya akan ngeplay tabel bagian ini, nah, di mana mungkin ini masih lumayan loading ya karena sedikit ketinggalan juga. Nah, ini ketika saya sudah menyalakan tadi slidernya, first time value menjadi 255, dia akan berputar syarat jarumnya seperti yang saya sudah jelaskan. Ya, mungkin seperti itu aja dari saya. Ya, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.